Baik, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Akbar dan teman-teman di mata kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Proyek. Pada pertemuan minggu ke-13 ya ini, kita memasuki untuk subbab terkait kalau kemarin di 12 pertemuan sebelumnya kita banyak mengenal perihal lebih ke ekonomi tekniknya begitu, termasuk kemarin teman-teman sudah juga ini ya pendahuluan untuk bagaimana sih visibility study itu gitu. Nah, kok susah ya atau studi kelayakan visibility study itu bisa kita lakukan gitu ya. Biasanya kalau teman-teman di project itu sesuai dengan schedule-nya juga. Nah, di bab ini nanti teman-teman akan belajar bersama Pak Akbar mengenai bagaimana sebenarnya mungkin dari project itu berjalan begitu dan cara pengelolaannya gitu ya sampai nanti mungkin pada fase-fase project tertentu. Mungkin jadi juga sebagai perkenalan begitu ya sedikit dari saya, Pak Akbar ini sekarang domisilinya di Batam, betul ya Pak ya? Di Batam, kemudian beliau sekarang bekerja begitu di PT McDermott Indonesia, salah satu perusahaan multinasional yang besar yang bisnya ada di Batam. Mungkin kalau teman-teman belum familiar McDermott Indonesia itu seperti apa bisa di Google nantinya. Mungkin juga bisa tanya-tanya juga dengan Pak Akbar ya pada sesi kita. Oke, mungkin itu dari saya. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Pak Akbar. Monggo Pak. Masih di mute Pak Akbar. Sorry. Oke, sip. Sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Akbar. Sorry kemarin saya postpone jadwal kita karena lagi proses loadout. Sebenarnya hari ini pun agak bukan hari ini sih. Karena saya join di project baru, project Sapsi. Jadi saya harus belajar banyak di sini, plus saya juga sedang mulai kuliah juga. Mungkin kita ini aja lah langsung share screen aja biar sambil ngobrol-ngobrolnya lebih enak mungkin. Sorry, share screen. Bisa saya share screen? Mungkin Mbak Putri ini dulu. Oh ya, maaf sebentar. Host atau? Ya sudah. Oke deh. Sip. Sudah bisa lihat screen saya? Ya, sudah terlihat. Oke deh. Jadi tadi udah diintroduce sama Mbak Putri juga. Kalau saya sekarang bekerja di PT McDermott di Batam. McDermott adalah perusahaan fabrikasi yang terbesar di Indonesia untuk fabrikasi di Batam, yang tertua juga mungkin ya. Ini areanya seluas ini, mainly mengerjakan fabrikasi offshore structure, jacket, modul, FPSO modul ataupun topside structure, dan juga subsea. Dan sekarang saya sedang bergabung dalam proyek subsea untuk akan diinstal di Afrika, di Laut Senegal atau Mauritania. Untuk McDermott kebanyakan dan mungkin hampir semua, hanya beberapa proyek aja yang mengerjakan proyek-proyek Indonesia. Jadi di Batam rata-rata itu mengerjakan proyek luar negeri. Jadi dikerjakan di Batam dan akan diinstal di luar negeri, entah itu Vietnam, Thailand, ataupun Eropa, Afrika, Middle East, dan lain sebagainya. Nanti kalau ada yang mau tanya, langsung tanya aja ya. Jadi
Saya kalau ini lihat title-nya lumayan ya, ada 3. Oke, mungkin ini sedikit gambaran aja untuk sesi kita hari ini. Mohon maaf kalau slide-nya agak kurang komplit atau kurang pas, nanti kita bisa sambil diskusi aja. Profil saya sekarang posisinya Project Engineer Operation. Kenapa operation? Karena saya nanti akan terjun langsung ke operasi offshore pada saat project ini diinstal. Jadi setelah saya lulus dari Institut Teknologi 10 November, Teknik Lautan, saya gabung ke kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Jadi setelah lulus saya join ke McDermott. Sebelum itu saya KP di McDermott dulu. Setelah KP, saya selesai KP, saya join ke McDermott, dipanggil lagi, saya join di project jacket, bikin jacket untuk ESO Australia. 1 tahun di sana, saya keluar, di sini saya sebagai construction engineer. Kemudian setelah itu saya keluar, bergabung dengan perusahaan Norway untuk bikin kapal drilling ship, multipurpose drilling vessel, selama 3 tahun sampai dia sea trial. Setelah itu saya ke Singapura mengerjakan proyek gas kompresor di Singapura selama 9 bulan. Saya diassign ke Dubai juga untuk mengerjakan gas kompresor package di sana. Kemudian setelah itu balik lagi, saya ditempatkan di Batam untuk mengerjakan proyek water treatment package. Setelah itu saya selesai dari situ, saya keluar, saya ke Siemens di Batam juga mengerjakan proyek FPSO modul, water treatment modul untuk Kaumbu Angola. Setelah itu saya gabung dengan Eni untuk mengerjakan FPSO modul juga di house dan power generation modul di fabrikasinya di Wasco Batam. Setelah itu 2016 saya sempat keluar sebentar ke Jakarta, ikut mengerjakan pabrik minyak kelapa sawit punya Sinarmas. Kemudian saya balik lagi ke sini ke McDermott lagi untuk gabung dengan proyek Tyra. 3 tahun saya dirilis, kemudian join ke proyek sekarang yaitu BP Tortu untuk subsea package. Lumayan ya, keliling selama 12 tahun pindah-pindah proyek. Jadi alhamdulillah dengan banyak proyek kita bergabung, dengan banyak ketemu dengan banyak orang, bekerja dengan banyak nationality, India, Eropa, Prancis, Italia, Norwegia, Indonesia terutama juga Cina, segala macam. Jadi itu meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan berbicara dengan klien, dengan tim fabrikasi juga. Jadi itu sangat-sangat membantu, bukan hanya technical knowledge saja, tapi kemampuan soft skill, kemampuan kita bernegosiasi dengan mereka itu sangat-sangat membantu dalam proses dunia kerja. Saya lulusan ITS Surabaya, kemudian sekarang baru saja melanjutkan studi saya di University of Aberdeen secara online. Jadi join dengan proyek baru, saya harus belajar banyak di subsea, kemudian mulai start lagi untuk kuliah sebagai anak mahasiswa lagi dengan begitu banyak tugas-tugas, paper, diskusi segala macam. Itu benar-benar challenge buat saya. Jadi dan load out, persiapan load out, semua dokumentasi kita harus prepare segala macam, itu challenge. Dan Mbak Putri ingatin saya, Mas Akbar, nanti ada kelas, ada kelas itu. Saya aduh, tapi karena saya sudah janji ke kawan-kawan, jadi cukup sekali tadi kemarin saya postpone. Yang ini saya harus bisahkan aja gitu. Mungkin mohon maaf kalau ada sedikit keterbatasan, mungkin nanti kita bisa sempurnakan di diskusi ke depannya. Jadi selain saya join di project, saya juga ikut
aktivitas yang lain. Jadi di McDermott punya function di E&I, diversity, equity, dan inclusion. Jadi ini global, semua McDermott global, dan saya kebetulan volunteer untuk Indonesian lead-nya. Jadi nanti kita ada beberapa acara-acara yang dilakukan secara global ataupun secara region. Kemudian saya juga join dengan McDermott Kuala Lumpur Toastmasters Club, karena di Batam, McDermott Batam belum ada Toastmasters Club. Alhamdulillah di ITK juga ada Toastmasters Club. Jadi itu sangat berguna sekali untuk kawan-kawan kalau berminat untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan meningkatkan confidence level kawan-kawan juga. Saya sebagai Vice President Education di sini, meskipun saya di Batam, tapi saya dipercaya untuk menjadi Vice President Education untuk McDermott Kuala Lumpur Toastmasters Club. Kemudian saya join sebagai PMI Indonesia Chapter dan juga Batam Archery. Di sini bisa lihat kawan-kawan bahwa saya register sebagai dengan UK Engineering Council dengan title Incorporate Engineer, kemudian Certified PMP dari Project Management Institute. Jadi kalau kita di dunia kerja, kita punya certification. Jadi ada orang bilang kita qualified dan certified. Jadi kadang qualified tapi belum certified. Ada yang sudah certified tapi belum qualified. Dan itu sangat menjadi tolak ukur nilai jual kita di dunia kerja. Jadi bagusnya qualified dan certified. Qualified di mana? Kalau kita sudah punya experience yang bagus. Kita punya technical knowledge, kita punya experience, kita sudah bisa dikatakan qualified. Akan lebih lengkap lagi kalau kualifikasi kita itu diuji dan mendapatkan certification. Karena untuk mendapatkan certification itu kita harus mengikuti beberapa tes dan mungkin ada panel yang menilai kemampuan kita juga di situ, sehingga bisa mengeluarkan sertifikasi itu. Kemudian saya join sebagai member dengan Royal Institute of Naval Architect. Mungkin nanti kawan-kawan bisa ngecek apa itu RINA, karena ini mahasiswa teknik kelautan, jadi harusnya bisa ikut join ke RINA, daftar di sana. Gimana caranya daftar untuk student mahasiswa, harusnya free sebagai ASOK RINA, bisa join ke situ. Nanti setelah lulus dapat pengalaman, bisa langsung upgrade menjadi membernya RINA, dan dengan situ jalan ke sini terbuka untuk register dengan UK Engineering Council. Kalau sudah dapat ini berarti kawan-kawan mempunyai pengakuan yang lebih global. Jadi terakui di UK dan juga terakui di seluruh dunia lah, bahwa kawan-kawan punya kemampuan, kualitas, technical knowledge dan experience yang mumpuni untuk dapat di acknowledge sebagai entah itu incorporate engineer ataupun charter engineer. Mungkin nanti bisa di browsing. Oke, itu saja sedikit dari saya. Kemudian kita lanjut aja. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya, nggak apa-apa. Raise hand atau langsung unmute biar diskusinya lebih jalan. Jadi untuk project kita sudah tahu, kita mengenal beberapa bangunan laut, entah itu jacket, entah itu tower, TLP ataupun spar, semi submersible, FPSO ataupun subsea. Itu adalah bangunan-bangunan yang akan dibuat di tengah laut untuk eksplorasi minyak. Yang mana semua ini merupakan lingkup project. Jadi oil company akan punya sumur yang harus dibor, yang harus digali, diambil oil and gasnya, apa yang akan dipakai tergantung dengan karakteristik dari tempat di situ. Jadi akan meng-create sebuah item yang akan dikerjakan. Entah itu subsea, entah itu FPSO, entah itu jaket. Kalau di area dekat pantai, kita punya pelabuhan, kita punya jetty, breakwater, dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk di onshore,
crude oil yang sudah disedot yang sudah diambil dari tengah laut akan dibawa oleh FPSO, FLNG, FPU ataupun lain sebagainya, dan akan diproses di kilang di darat, processing platform. Di sini akan ada muncul tank atau pressure vessel, separators, towers, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat project life cycle, sedikit saja mungkin kawan-kawan juga sudah paham. Jadi begitu kita ada sumur yang akan dieksplor, akan ada fase engineering dan kemudian market, kemudian eksplorasi, seismic survey, kalau sudah oke, dari segi kelayakannya, dari visibility tadinya mencukupi, economical, maka akan dilakukan pengeboran. Setelah pengeboran sudah selesai, maka akan ada structure di atasnya untuk melakukan eksploitasi hidrokarbon tersebut. Dan nanti seterusnya akan ditransfer ke darat untuk diproses lebih lanjut. Di sini kita tahu ada seismic, drilling, kemudian fase engineering, ada fase FEED, yaitu pre-engineering, kemudian ada detail design. Kalau sudah ada detail design berarti project itu akan di breakdown lebih detail lagi. Kalau FEED mungkin dari PNID-nya aja atau proses flow diagramnya aja yang akan keluar. Kalau sudah detail desain maka akan dipecah menjadi semua detail structure, pipingnya seperti apa, kabelnya seperti apa, elektrikalnya seperti apa, mekanikalnya seperti apa, semua akan dikeluarkan di situ. Jadi kalau sudah ada semua detail desainnya, dari situ tim procurement akan ngambil data-data itu, kemudian akan melakukan proses procurement. Kalau sudah procurement-nya sudah ada, materialnya sudah masuk, detail desain itu akan dipecah lagi menjadi shop drawing. Shop drawing akan disebar ke masing-masing shop, sehingga procurement construction bisa start atau fabrikasi. Di proses fabrikasi ini kalau semua sudah selesai, maka akan di load out, kirim ke lokasi, maka akan ada proses instalasi, hook up, connect semua spool, piping, semua itemnya sudah menjadi satu kesatuan, akan dilakukan commissioning. Jadi commissioning itu adalah proses pengetesan sistem yang tadi, pipingnya, mekanikalnya, equipmentnya, elektrikalnya, kontrol sistemnya, semua sudah oke, sudah jalan sesuai dengan apa yang dimau oleh drawing dan spesifikasi itu, sehingga bisa di handover ke klien atau ke owner. Maka akan ada proses operation. Ini ada beberapa list oil companies. Kalau nanti kawan-kawan setelah lulus berminat untuk gabung dengan oil companies, bisa di-search aja, langsung buka webnya, daftar mulai dari sekarang, perusahaan-perusahaan apa yang ingin bergabung dengan mereka, dalam negeri, luar negeri, coba aja. Untuk oil companies adalah seperti ini, mungkin lebih banyak lagi. Ada beberapa yang sudah berubah namanya. Statoil sudah berubah nama menjadi Equinor sekarang, Total menjadi Total Energi. Kebanyakan sekarang cenderung ke transisi ke renewable energy. Jadi beberapa oil company akan merubah namanya menjadi energi. Jadi kemarin kita ada diskusi dengan senior kami yang bekerja di Schlumberger. Jadi Schlumberger pun berubah menjadi lebih ke energi. Dulu namanya oil service company, sekarang menjadi energy service company. Gitu. Jadi mereka ke depannya bukan hanya untuk oil saja, tapi sumber-sumber energi terbarukan juga akan mereka support. Dan beberapa oil company yang lain akan berubah namanya biar lebih ke arah energi terbarukan, energy friendly, ataupun renewable energy friendly. Seperti itu. Dan kemudian untuk kontraktornya, jadi kalau ada project, oil company itu akan mencari partner yang namanya kontraktor yang bisa mengeksekusi project tersebut. Jadi ada beberapa top kontraktor di dunia, Wood untuk FEED, Wood, Technip, Worley Parsons atau Worley sekarang namanya, McDermott,
Aker Solutions, Saipem, KBR, Doris, dan untuk detail design. Jadi ini adalah beberapa list kontraktor yang mempunyai yard, misalkan di sini Fabrication dia punya yard, McDermott, Hyundai di Korea, Saipem di Karimun dan lain sebagainya, Smoe di Batam ataupun di Singapura, SMOP, Sapura Energi di Malaysia, MMHE di Malaysia, COOC di Cina, Technip, Fluor, Aibel dan sebagainya. Pipe lay dan surf berarti yang dia punya kapal pipe laying dan subsea installation, Allseas, Subsea 7, Technip, McDermott, Saipem dan lain sebagainya, Timas. Mungkin di sini masuk lagi Meindo, pemain lokal yang lumayan kuat sekarang, banyak project dia menang. Kemudian untuk heavy lift ada beberapa sini, Herema mungkin yang nomor 1. Jadi kawan-kawan yang mungkin nanti lulus bisa entah nunggu lulus ataupun mulai dari sekarang. Ini semester berapa tuh mahasiswanya kebanyakan? Semester 7, Pak. Oh, semester 7 Gimana? berarti sebentar lagi ya udah harus lihat nih, udah mulai saya mau nanti ke sini, saya mau ke sininya. Jadi udah mulai lihat-lihat mungkin nanti lowongan-lowongan di perusahaan tersebut carinya apa, job description-nya apa. Jadi mungkin nanti kawan-kawan bisa lihat, oh, ini nih kayak gimana sih maunya. Karena saya waktu kuliah juga saya sudah taruh interest saya mau di offshore structure gitu. Jadi selama perkuliahan itu sudah dikuatkan di situ TA saya mengenai offshore structure, dan kemudian software-software yang harus saya kuasai adalah kebanyakan offshore structure dan lain sebagainya. Jadi lebih bagus lagi kalau kita sudah punya target nih dari sekarang nih. Nah, saya mau ke sini, langsung cari info dengan mengenai perusahaan tersebut apa segala macam, dan lihat diri kita lebih dikembangin lagi biar peluang untuk masuk ke situ lebih terbuka lebar. Oke, project. Jadi kira-kira dari teman-teman apa itu sih? Apa itu project? Kalau bisa ada yang mau kita diskusi ini aja lah sambil diskusi ringan. Jadi project itu kasarannya semua yang kita kerjakan dengan ada spesifik tertentu, mempunyai goals tertentu, yang ada start dan ada finish. Jadi kalau biasanya di kampus kita mau bikin event, sebuah event, ada start, ada finish, dan ada goals tertentu. Itu bisa dikatakan sebagai project. Dan biasa juga ada uang di situ, maksudnya ada cost-nya di situ. Kita harus prepare hadiah kah, atau kita harus beli peralatan kah, membuat sebuah event, kita harus bikin spanduk kah, apa segala macam. Semua aktivitas itu bisa dikatakan sebagai sebuah project juga. Jadi kalau kita lihat di dunia internasional lah, kita punya PMI, Project Management Institute, basisnya di Amerika, dan Project Management Institute ini mengeluarkan sebuah buku dasar lah, maksudnya kayak kita punya buku panduan seperti itu, namanya Body of Knowledge, PMBOK, disingkat jadi PMBOK. Jadi di PMBOK ini definisinya itu sebagai sebuah project adalah sebuah temporary endeavor, adalah sebuah usaha sementara untuk menciptakan sebuah produk, service, atau outcome. Kemudian ada start, ada finish, dengan ada kondisi yang harus dipenuhi. Di PMBOK itu dibagi menjadi beberapa proses, ada inisiasi, ada planning, execution, monitoring on controlling, dan closing project. Jadi inisiasi ini kasarannya adalah kita menginitiate project. Jadi sebuah project itu akan dimulai karena ada apa-apanya, gitu kan. Kenapa project itu dimulai? Kenapa event itu kalian mau kerjakan? Karena ada sesuatu di balik itu. Jadi disitulah proses inisiasi itu dimulai. Apakah karena ada demand dari sebuah klien, klien ini mau bikin sesuatu, bikin equipment ini, bikin modul ini karena ada sumur di sana yang harus eksplorasi atau eksploitasi. Jadi disinilah fase inisiasi, fase approval, feasibility study di sini.
Setelah feasibility study, market study, dan project itu ekonomis, maka akan dilakukan approval. Setelah di approval, kemudian akan masuk kepada fase planning. Akan dilihat project ini seperti apa, goals-nya seperti apa, produknya seperti apa, dari situ akan diplankan. Materialnya seperti gimana, desain drawing-nya seperti apa, kemudian proses-proses nanti di dalamnya seperti apa, akan semua diplankan di sini. Di sini akan keluar namanya project management plan, yang di dalamnya itu akan didetailkan serinci mungkin gimana seorang kontraktor, apalagi seorang kontraktor, akan mengeksekut project dari klien tersebut. Mulai dari safety-nya, mulai dari project management team-nya, mulai dari procurement-nya seperti apa, mulai dari scope-nya nanti sebesar apa, cost-nya kayak gimana, schedule-nya kayak apa, quality-nya gimana, sampai selesai closing project-nya itu seperti apa sistem apa yang akan dipakai, software apa yang akan dipakai, semua akan dijabarkan di dalam project management plan. Dan juga construction management plan akan membreakdown. Jadi kalau kita punya sebuah jaket itu hasil akhirnya kan sebuah jaket, tapi untuk menjadi sebuah jaket itu prosesnya seperti apa? Kita akan datang plat itu akan di rolling. Kemudian plat datangnya per 12 meter sesuai dengan market yang dibuat. 12 meter akan di rolling jadi pipa 12 meter, pipanya itu disambung, di welding, sampai jadi sepanjang legnya jaket, misalkan 100-an meter. Leg nomor 1, leg nomor 2, kemudian akan disambung dengan bracing untuk satu row, kemudian row yang kedua kayak gimana, kemudian akan di roll up, setelah di roll up selesai atasnya akan kayak gimana, dan kemudian di load out. Jadi semua step-step itu akan dijabarkan di construction management plan sequence, fabrication sequence, kita bisa ketahukan di sini. Semua fabrication sequence itu akan dimasukkan ke dalam project schedule. Jadi di dalam project schedule ini adalah dokumen yang akan mendetailkan activity mulai dari kita sign kontrak sampai load out ataupun sampai project close out. Semua akan ditulis di dalam situ sesuai dengan level. Kalau di dalam project schedule kita akan ada mengenal level 1, level 2, level 3, level 4, ataupun level 5 sampai ke work package. Dalam fase planning, kita akan mengenal ada namanya kick-off meeting untuk memulai fase execution. Di fase execution ini, untuk fabrication, kebanyakan kita mengenal milestone-nya sebagai first steel cutting. Kemudian dalam proses itu kita ada proses monitoring dan controlling, akan ada meeting, tiap minggu kita akan ada meeting dengan klien, dari situ kita harus generate weekly meeting, diskusi dengan klien dan lain sebagainya. Kalau ada masalah quality kita diskusikan di situ dan lain sebagainya. Kemudian habis itu kalau semua udah selesai, closing, ada namanya lesson learn dan tentunya celebration. Kalau di project management sendiri berdasarkan PMBOK, karena project management itu luas ya, jadi dia bagi menjadi 10 knowledge area, ada integration, ada scope, ada time, ada cost, quality, procurement, human resources, communication, risk management, dan stakeholder management. Jadi kalau untuk scope ini, dia menjelaskan sebesar apa produk yang akan kita kerjakan. Misalkan kita akan mengerjakan jaket punya berapa kaki, kemudian harus pasang anodnya seberapa banyak, size-nya seperti apa, kemudian materialnya apa, dan segala macam. Time, tentunya schedule, time-nya seperti apa, finish to start, kalau ada milestone di tengah-tengahnya, seperti apa kita mau mengenerate milestone-nya, overall cost-nya project itu seperti apa, kalau misalkan ada perubahan, change order, gimana prosesnya, dan kemudian proses claim ke klien, dan proses pembayaran nanti seperti apa, semua didetailkan di
bab cost, quality-nya seperti apa, spesifikasi apa yang akan kita pakai, walaupun ada third party yang akan inspeksi, seperti apa proses inspeksinya, dan mungkin nanti dokumen-dokumen apa aja yang harus kita provide untuk kita bisa mendeliver produk ini sesuai quality yang diinginkan oleh si customer tersebut. Procurement, seperti apa procurement-nya, proses-proses procurement itu ada banyak, mulai dari kita dapatkan produknya, kita res RFI-nya, RFQ-nya, kita dapatkan bidder-biddernya, kemudian kita buat bid conference, habis itu kita adakan technical bid evaluation, technical bid classification, dan sampai award ke subkontraktor. Karena untuk membangun sebuah proyek yang gede, kita butuh banyak partner. McDermott nggak bisa ngerjakan sebuah proyek hanya dengan kemampuan McDermott sendiri. Mereka harus cari steel-nya kayak mana, equipment-nya kemana, cables-nya kemana, consumables-nya kemana, welding-nya kemana. Jadi proses procurement akan ada sangat banyak sekali di sebuah proyek. Kemudian human resources, manpower, mulai dari project management team, quality, semua manpower. Jadi butuh human resources, strategi human resources-nya seperti apa. Kemudian plan communication, pakai email kah, ataupun pakai surat kah, kemudian pakai software ataupun software database untuk mengirimkan drawing dan lain sebagainya, semua didetailkan di communication plan. Kemudian risk management, seperti apa kita handle risk-nya, risiko-risiko yang akan kita hadapi di project, ataupun seperti COVID ini pun salah satu risk juga yang mungkin nggak terdeteksi sebelumnya. Jadi hampir semua akan kena dampak COVID. Kemudian bagaimana kita memanage stakeholder. Jadi stakeholder itu semua orang yang mempunyai kepentingan di proyek tersebut. Entah itu klien, entah itu subkontraktor, internal tim sendiri pun masuk dalam stakeholder. Jadi gimana kita memanage internal, memanage eksternal, memanage klien, memanage subkontraktor, semua akan dijabarkan di stakeholder management. Kalau kita lihat di Pembook, kalau kawan-kawan nanti mungkin saya bisa share Pembooknya juga untuk studinya kawan-kawan. Jadi kita dibagi menjadi 10 knowledge area dan 5 proses group: initiating, planning, executing, monitoring, controlling, closing. Jadi di planning ini kalau kita lihat dari sini, semua knowledge area akan ada planning, plan scope management, collect requirements, define scope, create WBS, schedule, cost. Jadi untuk project management sangat luas ya, mulai dari seperti yang tadi saya bilang, mulai dari dokumen sampai quality, procurement, risk, segala macam, dan semua dijabarkan di sini. Jadi kalau kita belajar project, berarti kita belajar proses mulai dari awal hingga akhir. Kalau proyeknya itu skopnya kecil, ya yang akan kita pelajari juga kecil. Tapi kalau proyeknya itu skopnya luas, ya akan kita pelajari luas. Dan kemudian size dari project timnya itu juga akan sangat luas. Kita akan ketemu dengan makin banyak orang, berkenalan dengan banyak orang, dan sangat kompleks. Berbeda dengan engineering. Kalau engineering, kita di structure engineering, ya itu aja yang akan kita kerjain. Structure engineer gimana kita mengetahui integrity structure tersebut, entah itu jaket, entah itu FPSO, modul, ataupun floating, mooring sistemnya seperti apa, ya lingkupnya seperti itu aja. Untuk urusan cost, untuk urusan schedule, bukan urusan engineer, tapi itu urusan project management. Dan project management pun bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak orang. Gambaran aja, jadi untuk project management team, biasanya ada project director, yaitu sebagai inisiatornya, sponsornya, kemudian ada project manager yang responsibility kepada semua area untuk project itu,
ada HSC department, kemudian ada engineering yang tadi saya bilang, dan di sini akan terbagi lagi. Kalau untuk skopnya luas, FPSO modul misalkan akan ada process engineer, kalau itu sebuah plan akan ada civil and structural engineer, piping engineer, mechanical engineer, E&I, HVAC, heat, ventilation, and air conditioning. Kemudian ada apa nih, FF, control, dan designer and drafter. Jadi di sini pun berapa orang sih satu post, tergantung dengan size dari proyek itu juga. Kalau proyeknya kecil mungkin 1-2 orang cukup. Tapi kalau proyeknya besar mungkin butuh lebih dari 3-4 orang. Dan kombinasinya kebanyakan kalau mungkin size-nya besar, di sini akan ada senior lead engineer, kemudian senior engineer, middle experience, dan kemudian junior atau fresh grade, pasti akan ada masuk pos-pos di sini. Kemudian ada SCM ini adalah procurement, supply chain management, ada procurement, ada buyer, ada expediter. Dan kemudian project engineering, ada interface engineer, di sini ada dokumen kontrol juga, dan mungkin ada, kalau skopnya besar, akan ada engineer khusus yang menghandle subkontraktor. Kemudian ada project control, ya adalah ada planning dan scheduling, ada cost engineering, ada estimator, dan kemudian ada quantity surveyor. Untuk di construction, ada construction manager, ada superintendent, production engineer, supervisor, foreman, dan kalau skopnya besar akan dipecah ke subkontraktor. Di quality, ada quality manager, quality engineer, QC coordinator, quality control lead, inspector, dan kalau itu pakai NDT subkontraktor. Kebanyakan welding pasti pakai NDT. Kemudian operation, team, ada rigger, equipment, scaffolders, welders, fitters, dan segala macam. Jadi kalau kawan-kawan lulus, mungkin ada yang fokus ingin jadi engineering, silahkan. Kalaupun ada yang mau ke HSC atau K3, silahkan. Ada yang mau fokus ke SCM, procurement, silahkan. Project engineer, project control, planning, cost, estimating. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa kita lulus dari teknik kelautan hanya terpaku ke engineering. Tergantung dari minat dan kualifikasi kawan-kawan bisa mengisi hampir semua pos di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan aja langsung ya. Jadi saya dulu setelah lulus pun saya join sebagai engineer, construction engineer, tapi setelah itu saya bergabung sebagai planner dan kemudian jadi project engineer. Jadi untuk karir ke depan terserah kawan-kawan mau memilih yang mana, yang jelas kita fight di situ, strive di situ. Jadi untuk project management team itu akan sangat banyak ya, apalagi kalau di Batam kebanyakan multinasional project. Jadi kita akan bekerja dengan multinasional team, lokal, internasional, India, China, Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Jadi komunikasi pasti akan sangat dibutuhkan, dan kemudian attitude dan juga semangat untuk belajar. Intinya kemauan untuk belajar itu yang paling penting. Kita masuk ke schedule. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya. Schedule yang tadi sudah saya jelaskan sedikit di atas sebelumnya. Kita prepare dulu plan schedule manajemennya seperti apa. Di dalam dokumen ini akan dijelaskan gimana caranya kita membuat schedule itu. Asumsi-asumsi apa yang akan kita pakai. Kita akan breakdown aktivitas kita. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa sebuah jaket enggak tiba-tiba menjadi jaket, tapi kita breakdown menjadi dari plat, 12 meter plat sesuai dengan market size. Kita roll, kita welding. Kemudian dari satu leg ke leg yang lain, pasang bracingnya
Sudah selesai satu row, kita pasang lagi row berikutnya, kita roll up, dan sampai kita load out. Jadi aktivitas itu akan di breakdown sedetail mungkin di dalam schedule itu. Ya, bisa juga di kolom chat. Sorry. Kemudian dari aktivitas-aktivitas itu kita sequence. Sequence itu maksudnya kita urutkan pekerjaan-pekerjaan itu. Di mana biasanya kalau kita sebagai seorang, kalau kawan-kawan tahu kira-kira bisa memikirkan proses dari sebuah structure, silahkan. Tapi kebanyakan di project akan punya project library. Jadi kita bisa belajar dari project-project sebelumnya seperti apa sequence dari project tersebut, scope tersebut seperti apa. Kalau ada sebuah scope yang baru, maka project team itu akan belajar lagi gimana melakukan sequence untuk project tersebut. Kalau jaket, modul, misalkan modul punya 4 deck, kita harus kerjain deck 1 dulu, kemudian deck kedua, pasang legnya, dan itu pun berbeda antara yard yang satu dengan yard yang lain untuk dia mendevelop schedule itu. Kalau yardnya kecil, mungkin dia akan satu-satu decknya dikerjain. Kalau yardnya besar, dia bisa membentang decknya sekali 4 misalkan. Tergantung kapasitas crane-nya juga, tergantung berat dari deck itu sendiri seperti apa. Bisa nggak dia ngangkat kapasitas crane-nya itu ngangkat satu deck langsung pada saat proses stacking. Jadi consideration yang seperti itu akan dimasukkan ke dalam pada saat kita proses membuat schedule. Nanti pada saat proses itu akan ada proses iterasi ya. Jadi kita bikin schedule seperti ini, nanti lihat akhirnya seperti apa, apakah sesuai dengan keinginan dari klien, apakah masih masuk atau enggak. Kalau memangnya enggak masuk, gimana caranya kita mengkompres schedule tersebut. Kemudian kita develop schedule dan control schedule. Jadi tadi kalau di plan schedule management, kebanyakan kita mengeluarkan proses, prosedur, seperti apa akan kita kontrol prosedur tersebut, kemudian ada progress monitoring system. Jadi untuk project ini kan kita klaim ke klien. Jadi klaim itu berdasarkan progres pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Jadi kita harus mengenerate progress monitoring sistemnya seperti apa, kita proses procurement sudah berapa, kita bisa ngeklaim berapa persen dari total overall project itu, kita sudah welding, sudah rolling leg-nya, kita bisa klaim berapa persen, kita sudah roll up, kita bisa klaim berapa persen. Jadi semua persentasi tiap-tiap activity itu, hampir semua activity akan kita persenkan, karena tiap activity akan ada main hours-nya, akan ada kerja di situ, akan ada usaha di situ. Jadi kita harus mempresentasikan semua activity sedetail mungkin, yang mana nanti akan di roll up ke atas, akan muncul presentasi progres kita di bulan tersebut yang akan kita pakai untuk klaim ke klien. Jadi biasanya kita punya, tergantung dari prosedurnya seperti apa, ada monthly claim ataupun milestone claim. Dari presentasi progres itu akan kita bisa klaim ke klien untuk pembayaran dari nilai project. Kemudian ada work breakdown system, ya yang seperti tadi, dari sebuah jaket akan dipecah menjadi entah itu fase engineering, fase procurement, fase construction. Di engineering itu pun nanti akan di breakdown lagi, structural engineering seperti apa, piping engineeringnya seperti apa, kemudian di fase procurement akan di breakdown lagi. Jadi work breakdown system adalah sistem untuk membreakdown activity-nya, activity besarnya sebuah project itu. Dipecah menjadi lebih kecil lagi. Kemudian rolling wave planning adalah kita memplankan sesuai dengan waktu yang akan berjalan. Jadi kita breakdown ini, nanti ke depannya lagi kita breakdown ini lagi, ke depannya kita breakdown lagi. Sampai sekecil mungkin kita bisa mendefine activity-nya.
Jadi seperti ini work breakdown. Misalkan ini engineering, procurement, construction, kemudian di dalam engineering dipecah lagi, structural engineering, di dalam structural engineering kita pecah lagi drawing apa yang harus kita generate di sini, prosedur apa yang harus kita generate di sini, itu akan dipecah menjadi lebih detail lagi. Kemudian procurement material, procurement equipment, procurement dari tiap-tiap disiplin akan dipecah. Construction begitu pun akan dipecah. Jadi semua schedule activity akan dipecah sampai sekecil-kecilnya dan akan di roll up. Jadi akan ketahuan durasi sebuah project itu seberapa besar. Jadi seperti ini mungkin bisa kawan-kawan lihat. Ini pun sesuai dengan size dari sebuah project ya. Mungkin kalau project kecil, aktivitinya tidak terlalu banyak kalau kita pakai Microsoft Project ataupun Primavera. Mungkin sekitar ratusan activity aja, tapi kalaupun skalanya project sebuah drilling ship misalkan, itu bisa sampai ribuan activity ataupun sebuah FPSO modul ataupun sebuah topside modul. Aktivitinya bisa menjadi lebih banyak lagi. Untuk jaket mungkin lebih sedikit karena lebih simple, atau sebuah topside modul lebih kompleks, di dalamnya banyak disiplin yang terkait, banyak equipment, banyak item, banyak activities. Jadi akan lebih besar lagi activitiesnya. Kemudian sequence activities kita mengenal finish to start, start to start, start to finish, start to start, finish to finish. Apa itu? Jadi ada activity yang kita harus selesaikan dulu sebelum kita memulai activity yang lain, finish to start. Jadi misalkan saya mau mengerjakan sebuah jacket leg. Saya harus beli material dulu, materialnya datang baru saya bisa roll. Sudah di roll baru saya bisa welding. Gitu. Jadi aktivitiesnya finish to start. Satu aktivitas selesai, baru aktivitas berikutnya bisa dimulai. Start to finish, aktiviti berikutnya bisa dimulai, aktivitinya bisa di start pada saat activity yang lain, finish to start. Ini kebalikannya aja ya. Dan kemudian start to start, maksudnya itu adalah dua activity bisa start bersamaan meskipun dengan durasi yang berbeda. Jadi maksudnya di sini ada activity-nya yang start dan ada activity yang lain juga bisa start yang bersamaan. Contohnya seperti kita melakukan procurement kadang untuk item yang long lead item, kadang kita nggak bisa menunggu pada saat procurement itu komplit. Jadi kita bisa memulai aktivitasnya itu pada saat bersamaan, karena kita harus mengirimkan work order ke sebuah subkontraktor biar mereka juga bisa start bersamaan. Jadi di sini ada risk. Biasanya sebuah item yang sudah biasa di sebuah project untuk membuat sebuah equipment sudah market size-nya sudah standar lah. Jadi begitu kita mulai start procurement, kita langsung bisa memulai start untuk order equipment tersebut meskipun detail desainnya belum kita dapatkan. Nanti setelah proses engineering berjalan baru kita bisa mengupdate subkontraktor tersebut. Kemudian finish to finish sama seperti itu juga, kita akan end-nya di tanggal yang sama. Nah, start to start di sini kebanyakan kita mengenal ada namanya leads. Jadi daripada kita pakai finish to start sequence atau finish to start independence, kita pakai start to start. Pada saat project mulai start, kita bisa mengirimkan quotation untuk sebuah ke company lain untuk memulai aktivitas procurement-nya mereka, tapi kita kasih leads. Jadi misalkan project start akan sangat panjang kalau kita memakai finish to start, kita nggak tahu durasinya seberapa lama. Jadi kita memakai start to start, tapi kita kasih leads. Misalkan project start saya tambah 10 hari, baru PO ini saya akan keluar.
keluarkan untuk mengenerate procurement sebuah item misalkan. 10 hari itu dari mana? Kebanyakan karena proses approval, proses dokumentasi, dan sebagainya, jadi dia ambil durasi 10 hari. Nah, penentuan durasi ini pun kebanyakan di Pembook sendiri dijelaskan bahwa yang paling powerful adalah expert judgment. Expert judgment itu adalah penentuan durasi, siapa yang lebih experience, yang sering mengerjakan pekerjaan itu, durasinya dia yang lebih tahu. Misalkan kita mau paint sebuah dinding, kepada siapa kita harus nanya? Ya pastinya kepada orang yang ngerjain itu, bukan kepada orang lain. Misalkan berapa lama kita harus yang bisa dipakai untuk mengecat sebuah dinding sekian square meter, gitu kan. Paling bagus kita nanya ke tukang painternya, tukang catnya, berapa lama sih kamu bisa ngerjain painting ini untuk dinding seperti ini. Sama seperti proses di fabrikasi juga gitu. Kita mau nge-welding satu join misalkan 30 inci pipe, berapa lama sih kamu bisa selesaikan nge-welding ini? Jadi yang paling bagus ya nanya ke weldernya, saya bisa selesaiin ini dalam sehari gitu misalkan. Jadi untuk penentuan durasi, kebanyakan kita akan lari ke expert judgment. Kalau di project sudah ada estimator. Nah, estimator adalah mereka yang mengestimate pekerjaan ini, aktivitas ini, durasinya itu berapa lama, akan memakan berapa banyak man hours. Dari mana dia dapat itu pun dari project-project sebelumnya. Jadi dari project sebelumnya, para estimator itu dia sudah mendevelop sebuah norm di project tersebut berdasarkan historical datanya company tersebut mengerjakan aktivitas tersebut. Jadi normnya untuk McDermott misalkan mengerjakan welding pipa dengan company lain yang mengerjakan hal yang sama bisa saja berbeda karena proses di McDermott dengan proses di tempat lain mungkin berbeda, equipment-nya berbeda, workshop-nya berbeda, kemudian productivity dari karyawannya pun berbeda. Jadi tiap-tiap company mereka punya tim estimator sendiri yang sudah mengenerate norm productivity, seberapa banyak sih man hours yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah activity. Lags adalah delay yang akan kita masukin ke dalam schedule. Jadi misalkan kita selesai welding, kita nggak bisa start dengan activity berikutnya karena ada proses NDT di situ. Ada proses NDT, kita harus nunggu 24 jam baru kita bisa mulai start NDT. Kalaupun activity painting misalkan, kita nggak bisa start berikutnya karena ada proses curing time, yaitu biar kering dulu catnya. Jadi meskipun ada activity selesai pada hari ini, kita nggak bisa melakukan activity berikutnya besok. Tapi kita harus nunggu dulu. Itu yang namanya lags. Kita harus nunggu beberapa waktu biar activities tersebut komplit. Jadi kita bisa memakai finish to start plus lags ataupun start to finish plus lags. Lags bisa ditempatkan di mana saja, yaitu beberapa durasi yang akan kita pakai biar nunggu karena ada sesuatu hal, jadi harus nunggu dulu sebelum bisa mulai aktivitas yang lain. Schedule-nya contohnya seperti ini. Jadi level 1 high level, level 2 kita breakdown sebagai yang tadi engineering, procurement, construction. Level 3 di breakdown lagi, dalam engineering itu ada apa aja, structure engineering, piping engineering, mechanical engineering, E&I, dan lain sebagainya sesuai dengan objeknya apa, apakah itu jaket, apakah itu modul, dan lain sebagainya. Di procurement di breakdown lagi, kemudian di construction di breakdown lagi sampai sedetail-detail mungkin. Cuman di schedule kebanyakan akan stop di level 4 atau level 5. Karena kalau kita mau breakdown sampai detail lagi, akan sangat banyak activity di dalam sini, akan sangat makan banyak waktu. Jadi kebanyakan kita stop di level 4 atau level 5. Nanti detailnya kebanyakan dipakai di generate di Microsoft Excel. Jadi dari Microsoft Excel akan di roll up ke atas, kemudian progresnya akan dimasukin ke entah itu Microsoft Project atau Primavera.
Karena Excel kita bisa generate sampai ribuan activities di dalam situ, kemudian formula-formula kalkulasinya juga lebih powerful. Jadi lebih bagus kita pakai progress measurement menggunakan Microsoft Excel. Kita bisa generate chart, lebih enak di situ, dan juga kita bisa grouping, di Excel pun kita bisa grouping seperti ini, breakdown berdasarkan WBS seperti ini juga. Jadi schedule di Microsoft Project ataupun di Primavera akan lebih gampang dilihat, bisa kita roll up sampai ke level 3, dan tidak terlalu banyak kita bermain di Microsoft Project ataupun Primavera. Karena kalau sudah error satu, sudah sulit kita mau mengerjakan ngutak-ngatik membetulkan Primavera ataupun Microsoft Project. Kemudian kalaupun kita sudah assign activity-nya, kita bisa memplankan ataupun mengestimate manpower-nya seperti apa. Jadi misalkan sebuah engineer, ya mungkin manpower-nya adalah engineer saja, ataupun procurement manpower-nya adalah procurement, buyer, atau expediter. Tapi kalau sudah di construction, akan sangat banyak manpower di situ. Ada welder, ada fitter, ada rigger, scaffolder, dan lain sebagainya. Jadi kita membreakdown, dari breakdown activity di construction schedule tadi, akan di roll up, di roll down ke bawah, kita bisa mengenerate semua manpower-nya sesuai dengan durasinya. Activity ini manpower-nya segini, activity ke depan manpower-nya segini, nanti semua akan di roll up ke atas, kita bisa mengenerate namanya histogram, manpower histogram, sesuai dengan activity. Awal-awal proyeknya belum banyak activity yang jalan, manpower-nya sedikit, sudah semua jalan akan naik, kemudian kalau sudah mulai closing akan turun. Jadi rata-rata akan membuat histogram manpower seperti ini. Dan kemudian equipment pun kita bisa membuatkan histogramnya seperti ini juga. Lebih enak semuanya dipakai di Microsoft Excel, lebih gampang dan lebih mudah untuk mengenerate chart, tables, dan lain sebagainya. Jadi setelah itu kita develop schedule. Schedule ini kalau udah di approve, kita akan pakai itu sebagai schedule baseline schedule, dan kemudian akan kita kontrol tiap minggu gimana progresnya kita, apakah sesuai dengan schedule atau enggak. Kalau misalkan ada keterlambatan, apa mitigasi kita yang harus kita lakukan. Di situ akan ada weekly meeting, kita present ke internal dan kemudian ke klien. Kita akan mengenerate weekly progress update, kita akan menginfokan statusnya kita seperti apa di tiap-tiap minggu itu. Kemudian kalau ada keterlambatan, gimana kita membuat schedule forecast. Pada proses ini ada dua proses yang penting. Misalkan kita sudah ada keterlambatan, tindakan apa yang akan kita ambil? Kebanyakan ada dua, yaitu crash schedule dan kita fast track schedule. Crash schedule misalkan kita tambah semua manpower sebanyak-banyaknya, cuman ada risk-nya di situ adalah akan meningkatkan cost dan belum tentu mempercepat schedule juga, tapi cost akan meningkat. Sedangkan fast track yaitu kita memparalelkan pekerjaan. Jadi misalkan kalau di yard yang lain dengan kapasitasnya dia cuma bisa melakukan proses fabrikasi modul yang 4 deck dia harus buat satu-satu, tapi dengan dia menyewa lahan lain dia bisa melakukan fast track schedule. 4 deck itu dia langsung bentang menjadi 4-4-nya, manpower-nya disebar di semua deck, bisa mengerjakan decknya sama-sama, kemudian semua deck udah komplit, dia tinggal stacking masing-masing deck, jadi dia akan mempercepat schedule-nya daripada dia nunggu satu deck selesai, dia mengerjakan deck berikutnya, kemudian dia mengerjakan deck berikutnya juga. Dia mempres schedule ini menjadi satu waktu, dia distribute semua decknya itu di tempat yang berbeda. Deck 1, kemudian sudah ada leg-nya di situ,
Deck 2, Deck 3, Deck 4, dia mengerjakan sama-sama, tinggal dia stacking dan connection integration. Jadi itu proses fast track dan crash schedule. Mungkin itu aja. Kalau ada yang pertanyaan, silakan. Berikutnya nanti kita bisa diskusi-diskusi. Ya, silakan aja. Silakan Enda. Suara saya terdengar jelas nggak, Pak? Oh ya, baik Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Enda dari Teknik Lautan Angkatan 2018. Saya mau bertanya Pak, tadi kan Bapak ada jelasin tentang Microsoft Project. Nah, apakah Microsoft Project ini wajib untuk proyek yang kecil gitu, misalnya kayak transport BIM dari Surabaya ke Tanjung Priuk, itu yang waktunya sekitar 29 hari aja, itu apakah diperlukan Microsoft Project atau perlu Excel aja Pak? Jadi Microsoft Project itu kita bisa bilang karena dia free ya, atau lebih gampang pengoperasiannya karena dia lebih ke Windows base kan, Microsoft base. Jadi hampir mirip-mirip dengan kita mau memakai Excel. Jadi lebih user friendly lah kalau kita bilang Microsoft Project itu. Cuman ya lebih powerful untuk mengerjakan schedule karena kita cuman membuat satu activity, kita sequence activity, kita sudah punya Gantt chart. Sedangkan kalau di Excel ya kita punya tabel, kita bisa bikin activity itu juga, tapi jadinya ya kita harus bikin banyak activity, maksudnya banyak kerjaan di situ. Daripada Microsoft Project kita cuman kasih activity-nya aja, listkan, kita bikin independence-nya, predecessor, successor, langsung bisa keluar Gantt chart-nya. Sedangkan di Microsoft Excel akan banyak bisa, tapi akan banyak formula yang harus kita kerjain untuk mengenerate sebuah schedule dengan Gantt chart-nya, dengan dependensinya di Microsoft Excel. Bisa gitu, tapi effort-nya lebih banyak daripada punya Microsoft Project. Jadi kebanyakan orang akan menggunakan Microsoft Project untuk bikin schedule-nya, progressing-nya nanti di Microsoft Excel. Jadi nanti di-combine dua-duanya seperti itu. Bapak, berarti project itu manajemen project ini bakal lebih tertata rapi kalau misalnya kita pakai Microsoft Project. Jadi Microsoft Project itu cuma tools ya. Microsoft Project itu tools untuk membantu kita membuat sebuah schedule. Bisa dengan Microsoft Project itu akan membantu sebuah planner. Biasanya yang bikin schedule adalah planner. Kalau planner dikasih Microsoft Project, dia akan lebih terbantu daripada nggak ada Microsoft Project karena dia harus membuat itu di Excel, akan banyak formula, akan banyak makan waktu gitu. Daripada kita ngasih Microsoft Project ke dia akan lebih cepat, lebih efisien untuk membuat project. Apakah efisien kita memanage sebuah project? Belum tentu gitu. Karena memanage project itu berbeda dengan tools-nya akan dipakai gitu. Tentu kalau kita punya tools yang bagus, kita punya waktu yang lebih efisien, kita bisa memfokuskan waktu kita ke hal-hal yang lain daripada kita fokus untuk mengerjakan project schedule-nya aja gitu kan. Cuman untuk memanage sebuah project, schedule itu hanya sebuah bagian dari overall activity-nya. Kalau kita sudah punya schedule, kita punya basis activity-nya, kita harus ini dulu, lain sebagainya. Tapi itu cuman guidance kita. Action kita di situ yang harus kita pastikan bahwa kerjaan itu selesai. Kita harus turun ke lapangan, kita harus ensure tiap-tiap activity itu selesai. Karena kalau kita cuma megang schedule, besok misalkan Enda harus ke pelabuhan jam segini ngerjain ini. Tapi kalau kita nggak kontrol itu, mungkin besok Enda ada kerjaan yang lain gitu. Jadi nggak dikerjain activity-nya ini, delay lagi kan. Jadi kita punya schedule sebagai basis kita, guidance kita untuk memonitor activity-nya. Tapi untuk efisiensi memanage project, kita harus ensure activity itu berjalan sesuai dengan plan. Nah, di situ kalau di project management ada namanya communication management, di mana kita meng-ensure
kerjaan-kerjaan itu sesuai estimasi, sesuai dengan plan kita. Kalau misalkan ada yang lari, gimana action kita, di situ ada namanya risk management. Jadi kalau bertanya mengenai efisiensi memanage sebuah project, banyak ininya, aspeknya, lingkupnya gitu. Cuman ya kalau balik ke tadi penggunaan Microsoft Project ataupun Microsoft Excel, ya itu tadi, itu cuman tools-nya untuk membantu kita. Baik. Bapak, saya mau tanya sekali lagi, boleh nggak? Silakan. Misalnya kan Pak ada project-projectnya ini sudah ditetapin nih waktunya selesai tanggal sekian. Ternyata dia lebih dari waktu tersebut. Itu yang bertindak lebih lanjut, apakah project manajernya atau departemen terkait yang mengerjakan project itu? Itu tergantung dari, gini ya, kalau di project ada yang namanya matrix organization. Jadi kalau ada organisasi ataupun sebuah perusahaan yang memberikan kewenangan kepada sebuah project manager untuk menghandle semuanya. Ataupun ada juga perusahaan yang memberikan kewenangan, nggak memberikan kewenangan semuanya kepada project manager, tapi kepada departemen head gitu. Itu tergantung dari tipikal perusahaannya. Itu namanya ada weak matrix dan strong matrix. Maksudnya strong matrix itu project manager itu dia punya wewenang ke semua departemen. Maksudnya misalkan departemen welding ataupun departemen structure engineering, dia akan ngasih tiap-tiap disiplin engineer ke sebuah project tapi under project manager. Itu untuk strong matrix. Kalau untuk weak matrix, project manager nggak punya apa-apa nih ke departemen engineering ini. Kalau dia ada isu, dia akan datang ke departemen head-nya dan minta, saya butuh orang dong untuk bantuin saya solve problem ini gitu. Tapi kalau untuk strong matrix, dari awal dia udah dikasih nih, saya kasih kamu 3 orang, misalkan engineer untuk ngerjain project ini, pure untuk project ini. Dan ini project manager punya wewenang penuh kepada semua engineer ini. Nah, balik lagi ke kalau ada keterlambatan misalkan, project sudah ditetapkan sesuai dengan tanggal segini harus selesai, tapi delay lah. Nah, kita harus lihat dulu delay-nya itu karena apa. Kalau kita punya klien akan menanyakan delay itu karena apa? Apakah itu karena pure kesalahan kita ataupun kombinasi kesalahan kita dan kesalahan klien dan ataupun kesalahan klien juga. Misalkan sudah ditetapkan pekerjaan sesuai dengan scope, quality, dan spesifikasi segala macam harus selesai tanggal segini. Tapi pada saat proses perjalanan, klien ngasih request tambahan, saya mau ditambahin ini dong, saya mau tambahin boat landing di sini juga dong. Nah, itu kan berarti sudah di luar scope. Maka project management, tim, project manager, dan planner, dan cost control, dan sebagainya akan mengevaluasi itu, oh bisa ditambah ini, tapi impact-nya ataupun akibatnya kita akan dapat penambahan waktu 2 minggu misalkan. Berarti itu akan ada rebaseline schedule lagi, ada penandatanganan mungkin kontrak ataupun change order dan sebagainya. Tapi kalau itu kesalahan dari kita, ya itu berarti tanggung jawab kita, gitu. Tanggung jawabnya project management tersebut. Ya larinya kayak project manager karena dia orang yang responsibel untuk memanage project tersebut kan. Jadi kesalahan kita seperti apa? Misalkan kita sudah estimate untuk pekerjaan welding selesai dalam 2 minggu misalkan untuk leg yang sepanjang 100 meter ada berapa join, 2 minggu selesai. Tapi karena kita hire manpower-nya mungkin orang yang less experience weldernya, jadi akan banyak repair di situ. Jadi yang kita estimasi cuman sekali welding selesai complete NDT pass, ternyata karena weldernya itu nggak experience, dia harus berulang kali nge-welding join yang sama. Join ini dia welding lagi, ternyata ada repair. Repair berarti harus diulang lagi, re-NDT lagi. Nah, delay-delay seperti itu akan terakumulasi sehingga membuat proyek itu menjadi delay. Nah, itu kesalahan ada di pihak kontraktor. Dan nanti ke depannya mungkin ada delay charge-nya apa segala macam, itu bisa didiskusikan dengan klien. Cuman balik ke pertanyaan tadi, ke siapa tergantung dari
itu kesalahannya siapa. Kalau kesalahannya kontraktor ya kontraktor, kalaupun itu kesalahannya karena ada tambahan request ya berarti itu dari klien ataupun mix dari keduanya. Kalau ada silakan. Sudah tahu siapa yang nanya? Endah, tadi Endah Mas yang Endah nanya. ya. Oh ya. Ini di chat juga ada pertanyaan dari Vanes. Sebenarnya beberapa jadi sudah disampaikan juga sih, tapi mungkin ada tambahan terkait strategi untuk menjaga mutu proyek. Kalau untuk menjaga mutu ya kompleks ya. Jadi untuk setiap proyek itu kan kita harus membuat proyek itu sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh klien. Jadi di spesifikasi itu detail semuanya, mulai dari engineering, mulai dari weldingnya seperti apa, weldingnya pun berdasarkan codes mana gitu. Jadi kalau misalkan kita punya klien total misalkan, total punya spesifikasi sendiri, ya dia berdasarkan juga dengan spesifikasi standar seperti AWS ataupun dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa klien yang mereka punya spesifikasi sendiri, total punya spesifikasi sendiri, kemudian Chevron punya spesifikasi sendiri, Shell punya spesifikasi sendiri, dan dengan level keketatan yang berbeda-beda gitu. Jadi makanya kalau kita turun ke sebuah project, yang paling utama kita pelajari adalah spesifikasi. Karena tiap-tiap project, tiap-tiap klien spesifikasi juga beda-beda. Jadi kita harus belajar dulu spesifikasi project ini seperti apa gitu. Gimana menjaga mutu? Ya itu tadi, orang-orang yang kita hire adalah orang-orang yang punya experience dan dia tahu gimana menjaga mutu tersebut. Terutama company tersebut harus punya proses gimana kita men-screening weldernya, karena welder yang masuk pun harus dites. Nggak bisa project mulai langsung hire welder langsung mulai, nggak bisa. Jadi kita harus ngetes dulu weldernya, kasihkan plat. Mungkin di kampus kita pernah ada mata kuliah apa ya, teknik pengelasan ya mungkin, saya nggak tahu ya disitulah kita mulai mencoba welding plat. Mungkin kawan-kawan bisa lihat seberapa cantik hasil las-lasan kawan-kawan kan ya. Jadi seperti itu di dunia kerja pun nggak bisa kita langsung ada project kita langsung datangkan welder langsung terjun ngerjain project, enggak. Kita tes dulu dia gimana persiapan dia punya bevelingnya, gimana dia mulai ngelas, apakah itu ada pakai preheat atau enggak, sampai nanti dia udah bersihkan las-lasannya dan akan dicek di visualnya sudah bagus kah, kemudian di NDT. Jadi itu sebuah bagian dari untuk menjaga mutu, kita meningkatkan kualitas orang-orang manpower-nya untuk biar sesuai dengan spesifikasi. Kedua yaitu prosesnya, prosedurnya di company tersebut. Jadi bagaimana kita menerima material, gimana kita, karena material yang masuk akan banyak. Jadi material dan di sebuah project pun nggak semua sama grade materialnya. Mungkin di engineering kita mengenal A36, A50, yield strength-nya dan sebagainya. Tapi begitu masuk di project, kita nggak mengenal itu lagi gitu. Maksudnya itu adalah grade material di spesifikasi. Tapi kita harus mengenal juga grade material di pasaran. Jadi A36 itu ASTM A36. Tapi untuk project oil and gas kebanyakan Eropa kita akan pakai Europe standard. Europe standard itu apa? Mungkin pakai material grade S355 ataupun S460 dan mungkin kalaupun standarnya beda, tipikal materialnya juga akan beda gitu. Jadi begitu banyak material grade yang masuk, proses di sebuah perusahaan itu seperti apa untuk men-track semua material itu? Karena salah satu proses quality adalah kita harus bisa men-track semua material itu dipakai di bagian mana. Jadi satu struktur topside structure itu plat yang kita beli di PO number ini dipakai di situ, itu kita harus tahu gitu.
Jadi dia punya material traceability. Jadi kita bisa nge-trace balik material itu di mana, dipakai di mana. Karena kita beli material, dia harus punya material sertifikasi yang menjelaskan semua komponen chemical komponen di material tersebut. Dia akan mengeluarkan sertifikasi. Nah, sertifikasi plat ini dipakai di BIM, dipakai di level berapa, di girder yang mana, itu kita harus tahu gitu. Dan itu bisa di-trace. Yang nge-weld siapa, tanggal berapa, NDT-nya tanggal berapa, itu udah terdokumentasi gitu. Dan itu sebuah bagian dari menjaga mutu ke klien, karena kita membuat sebuah project, semua ada prosedurnya, ada prosesnya, dan semua prosesnya itu terdokumentasi. Dan sebelum project itu selesai, bukan sebelum project itu selesai, setelah project itu selesai, sebelum load out, semua dokumen itu udah harus ready dan di-approve sama klien, baru barang itu bisa load out. Jadi jangan, karena kayak sekarang nih, saya lagi sibuk ngurusin load out. Load outnya sebentar, tapi ngurusin dokumen-dokumennya itu yang lama. Harus ensure itu desain sama klien, baru barang itu bisa dinaikin ke kapal gitu. Jadi itu semua bagian dari menjaga mutu sebuah project. Material traceability, welding traceability, kemudian repair rate itu adalah rate, maksudnya kalau kita welder nge-welding pipa, misalkan saya estimasi dia sekali welding aja selesai gitu. Tapi ternyata karena yang tadi saya bilang, karena experience welder tersebut nggak mencukupi ataupun kurang experience, dia harus berkali-kali nge-weld itu. Jadi yang harusnya satu kali pas, dia harus weld lagi, repair gitu. Jadi semakin banyak repair akan membuat repair rate-nya semakin tinggi. Nah, salah satu parameter quality adalah di repair rate juga. Jadi seberapa banyak welding yang akan dikerjakan di project tersebut, kalau repair rate-nya gede, berarti quality di perusahaan tersebut atau di project tersebut ada yang salah. Karena untuk mereduce repair rate itu pasti kan ada screening tersendiri yang kayak tadi weldernya harus experience, harus di training dan lain sebagainya. Kalau repair-nya tinggi, apa yang harus dilakukan? Jadi situ dijelaskan di semua quality prosedur yang tadi masuk ke dalam quality management itu, yang kalau kita melihat 10 knowledge areas tadi yang di Pembook, ada bagian quality management, itu semua masuk ke situ. Pertanyaan yang bagus. Ini teman-teman baru sebagian besar barusan selesai KP, Mas. Jadi banyak gitu. Iya. terkait teknis berarti mereka ya sempat temui gitu ya di lapangan, karena memang sebagian besar mungkin departemennya kecenderungannya lebih ke engineering gitu ya. Jadi manage-nya seperti apa baru ini mereka dapatkan. Ada lagi dari yang lain yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ainaya, silakan Naya. Sebelumnya dia yang ngerjain juga. Jadi itu adalah scope yang berkelanjutan. Jadi kebanyakan klien, daripada saya ngasih ke orang lain lagi, saya harus manage kontraktor yang lain lagi, company yang lain lagi, akan lebih banyak macam-macamnya. Ya udah, step berikutnya saya kasih kamu lagi gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi konsiderasi bahwa dia akan dapat meskipun belum award-nya belum turun. Ataupun bisa juga dia ngambil resiko, meskipun pada saat proses tender, itu tadi karena dia confidence-nya udah tinggi, dia rekrut aja lah dulu orang-orangnya, ataupun karena dia ikut banyak tender yang sehingga dia punya confidence, oh kalau ini nggak dapat, sana mungkin dapat gitu. Jadi nanti manpower-nya yang sudah dia rekrut itu ya pasti akan dia pakai gitu, seperti itu. Nah, itu tergantung dari strategi masing-masing perusahaan dan bagaimana scope yang dia tenderkan.
atau dia adalah satu-satunya perusahaan untuk skop tersebut gitu. Jadi ya pasti dia akan dapat gitu kan, cuma nunggu waktu aja. Nah, seperti itu tergantung banyak ininya consideration-nya seperti itu. Kalaupun dia ngambil resiko, ya baliknya kayak seperti itu lagi. Kalau nggak dapat ya udah, berarti nanti mungkin yang sudah dia hire di terminate kayak gitu. Baik, Mau Pak. balik ke perusahaan, strateginya seperti apa, dan scope-nya seperti apa, dan confidence level-nya seperti apa. Berarti kalau dari penjelasan Bapak yang sebelumnya tadi, waktu penjelasan itu, salah satu faktor yang juga mempengaruhi planning ini tuh manpower dan man hours dari perusahaan tender ini tuh juga mempengaruhi banget ya, Pak? Gimana? Untuk manpower dan man hours dari perusahaan tender ini berarti juga mempengaruhi untuk perusahaan ini tuh bisa memenuhi Terputus sepertinya, Naya. Iya, jadi namanya, sorry. Jadi klien ngasih bid invitation, apalagi namanya. Ya seperti itu kita. Jadi kontraktor akan ikut tendernya, klien akan ngasih ini, scope-nya seperti ini, schedule-nya seperti ini, gimana kalian akan mengenerate tendering dokumennya. Dan tentunya sebuah kontraktor kalau dia punya kemampuan yang cukup, experience yang cukup, beberapa orang akan bisa mengenerate sebuah tender dokumen. Tapi kalaupun kontraktornya itu nggak kuat, dia akan meng-hire beberapa orang untuk bantu dia mengenerate tender dokumen, entah itu project management schedule-nya, cost-nya seperti apa. Kadang kita juga minta fabrication sequence-nya seperti apa. Jadi tergantung lagi dengan size perusahaan. Kalau perusahaannya itu besar, dia sudah pernah mengerjakan project-project sebelumnya, dia lihat skopnya sama, mungkin beda-beda tipis saja. Jadi dia ngambil yang sebelumnya, kemudian dia ubah-ubah sedikit, dia masukkan ke tender dokumen. Kalau perusahaan baru, ya berarti dia harus belajar lagi. Kebanyakan perusahaan baru mungkin dia gandeng konsultan. Jadi konsultan yang sudah punya pengalaman mengerjakan skop tersebut, dia akan gandeng itu untuk mengenerate tender dokumen. Jadi dia minta bantuan konsultan untuk bikin schedule-nya, untuk bikin manpower planning-nya seperti apa, dan mungkin item-itemnya di sana, harga-harganya seperti apa, mungkin dia bisa gandeng konsultan itu. Konsultan bukan berarti perusahaan juga, bisa juga orang yang memang punya experience di situ dan bisa diajak sebagai konsultan gitu. Jadi perusahaan tender ya berarti ya company yang akan ngerjain itu gitu, bukan orang lain lagi yang di hire khusus untuk melakukan tender. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini sepertinya sinyal saya agak on off dari tadi, Mas, maaf. Gimana teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Di pertemuan pertama ya, Ezra. Ada yang bertanya kan, Ezra? Ada, Bu. Oke, silakan, Ezra. Ya, sebelumnya Pak, kenalkan nama Ezra dari semester 3 angkatan 2018. Saya penasaran Pak, dalam suatu proyek ini kan pasti beberapa dari klien ini mempunyai kerjasama dengan antara perusahaan-perusahaan. Nah, dari proyek yang dikerjain, proyeknya popnya besar ataupun kecil, pasti kerjasamanya dengan beberapa perusahaan. Jadi pertanyaan saya itu Pak, dalam suatu proyek ini dikerjakan, apakah perusahaan yang terlibat diminta dari si klien ini untuk perusahaan itu membantu dalam suatu proyek ini hanya sekedar mengerjakan proyek yang diminta dari klien, atau perusahaan yang mengerjain ini juga nanti setelah proyek ini selesai ikut dalam investasinya gitu.
Kebanyakan gini ya, kebanyakan akan terpisah karena kalau misalkan klien memberikan pekerjaan ke kontraktor, kemudian kontraktor itu punya sharing ataupun investasi ke produk dari klien tersebut, itu akan mendatangkan konflik of interest. Jadi maksudnya saya ngasih kerjaan ke kamu, yang mana saya harus ngontrol kerjaan kamu, tapi dengan secara tidak langsung kamu adalah bos saya, karena kamu punya sharing ke saya gitu. Maksudnya sharing di situ kan. Menginvestasikan berarti sharing, berarti kan kamu penanaman modal di produk ini, dengan secara tidak langsung kamu bos saya juga gitu kan. Jadi nanti akan meng-create apa ya, proses yang nanti akan gimana kita mau menjaga quality sebuah kontraktor, sedangkan kita nggak bisa nge-push kamu karena kamu bos saya gitu. Jadi akan membuat sebuah ambigu ataupun susah untuk menjelaskan dengan secara dari segi quality management sistemnya gitu kan, akan ada banyak politik lah di situlah. Jadi kebanyakan saya pernah ada project kayak gitu. Jadi kontraktor ini bosnya salah satu penanaman modal dari project saya gitu. Sehingga ada yaitu tadi politik dan sedikit kita mau nge-push, tapi dari bos kita dibilang jangan terlalu sering nge-push gitu, karena dia salah satu penanaman modal di project itu. Aneh jadinya, aneh. Kita mau melakukan sebuah project, maksudnya menjaga mutu dan menjaga schedule sesuai melakukan tugas kita sebagai seorang project management team, dan itu akan terbentur kendala-kendala seperti itu. Jadi kebanyakan mungkin kasus itu adalah kasus yang teraneh di project yang pernah saya dapat. Kebanyakan nggak ada gitu. Kontraktor dan company adalah dua entity yang berbeda gitu. Klien memberikan kerjaan ke kontraktor, pure bisnis, kerjain. Kalaupun ada keterlambatan akan ada kontrol dari klien, ada quality akan ada kontrol dari klien juga, sehingga bisa mengkontrol pekerjaan dari kontraktor itu sesuai dengan mutu, spesifikasi, schedule, cost dan lain sebagainya gitu, tanpa ada politik ataupun campur tangan dan lain sebagainya. Sih. Mantap pertanyaannya. Nggak nyangka ada pertanyaan kayak gitu. Kerja yang nggak sehat gitu ya, Mas. Iya. Karena tidak. Saya pernah itu ada kayak gitu. Jadi bikin kita jadi bingung gitu. Kita mau nge-push kontraktor, tapi kita dilarang. Terus ngapain saya di sini? Karena memang walaupun manajemen tetap ya kita base-nya dokumen, standar, code. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu juga memang sangat mengganggu sekali dari working load sama working space-nya. Ya, itu jatuhnya work ethic lah kita kalau kita nanti di perusahaan, work ethic, dan itu tadi conflict of interest. Jadi dia punya kepentingan, kita punya kepentingan, tabrakan, bingung jadinya. Dan tujuannya dari tiap-tiap tim itu jadi berantakan dan membuat proyek itu jadi nggak sehat gitu kan. Seperti itu. Mungkin untuk pekan pertama ini pertanyaan dari Ezra, penutup kita mungkin ya Mas Akbar ya. Nanti mungkin buat teman-teman yang lain, kita masih ada satu kelas, satu pekan pertemuan lagi dengan Pak Akbar ya pekan depan, sehingga nanti misalnya kan hari ini teman-teman udah pemanasan ya. Banyak sekali informasi sepertinya yang didapat sampai bingung mana yang mau ditanyakan sepertinya ya. Nanti mungkin saya share beberapa file yang lebih detail lagi dari salah satu junior saya. Dia sering ngasih sharing file juga. Mungkin saya bisa share ke kawan-kawan juga biar lebih dapat gambarannya. Yang tadi saya bilang engineering activities itu apa-apa saja outputnya, drawing-drawingnya seperti apa saja. Mungkin nanti bisa dilihat-lihat di file tersebut.
ataupun nanti untuk penugasannya kira-kira pakai apa gitu. Kalau Microsoft Project mungkin lebih gampang dikerjain, ataupun kalau Microsoft Excel pun bisa juga. Bisa, ya. Ataupun kalau ada yang punya Primavera pun mungkin bisa dipakai juga. Nanti saya bisa kasihkan file tutorial Primavera seperti itu. Dan ada beberapa file nanti akan saya share ke kawan-kawan biar lebih dapat lagi. Ya, Mas. Ini kebetulan saya manggilnya karena di kelas Pak ya, tapi kalau di luar saya manggilnya Mas karena ini senior saya kebetulan. Masalah, Mas Pak, nggak ada masalah. Oke, baik Mas Akbar dan teman-teman semuanya, untuk pertemuan hari ini mungkin kita bisa cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih sekali atas sharing ilmunya ya dan diskusi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita yang disampaikan dan yang kita diskusikan bisa bermanfaat buat semuanya. Dan mungkin sekian untuk malam ini. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mungkin selamat berkuliah Mas Akbar. Ada kelas malam nggak ini? Enggak, tugas saya nggak harus ini juga sih, cuman kadang harus saya cek di websitenya apa ada tugas, kapan kumpulnya, harus ada. Nggak pernah juga saya ikut kelasnya karena kebanyakan kelasnya itu jam 12 di UK, jadi jam 1 malam. Jam 1 malam sini ya, 12 siang ya. 12 siang kan berarti jam 6, jam 7. Kadang kadang mereka waktu malam di UK, jam 6 malam di UK. Ngapain saya harus nunggu sampai jam 1 malam gitu, saya recordingnya aja. Nah, ini jangan kalah nih teman-teman. Mas Akbar juga masih sekolah, saya juga semoga bisa nyusul sekolah juga. Iya, jadi mungkin pandemi ini justru datangkan opportunity yang baru ya. Jadi nggak harus kita kuliah di sana, mengorbankan kerjaan apa segala macam. Kita sudah ada online kelas, online S2 online, S3 online. Jadi kalau ada yang mau melanjutkan studi udah lebih terbuka lagi gitu kan. Dan ini pun Aberdeen pun pembayarannya nggak full langsung 2 tahun, tapi bisa dicicil per 3 bulan gitu. Jadi lebih ringan. Jadi ya kalau kawan-kawan yang mau lanjut sudah lebih banyak lagi peluang-peluang biar meningkatkan kualitas. Iya. Jadi email saya kalau Oh ya, ini silakan teman-teman. Email saya atau LinkedIn kalau mau kontak tanya-tanya silakan. Mungkin nanti penugasannya dari Putri aja ya, Pak. Boleh. Nanti berarti pekan berikutnya apa tuh ininya? Berarti dari tiap-tiap grup akan kasih presentasi gitu ya, sesuai dengan tugas yang diberikan. Nanti saya infokan ke teman-teman ya, Mas Akbar ya, untuk penugasan pekan depannya. Kalaupun ada pertanyaan yang tadi masih belum jelas, bisa drop aja email ataupun chat di LinkedIn macam.